Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Andini Novitasari dengan NPM A1A022049 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini ditugaskan untuk menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Oke, baiklah, mari kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Di sini juga ada proses kegiatan manajemen dalam dunia pendidikan, merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub-sub sistem yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Baiklah, kita lanjutkan dengan yang pertama, A. Konsep dasar kepala sekolah. Perlu kalian ketahui, secara etimologi kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Menurut Purwadarmita tahun 1978, kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Diartikan sebagai ketua atau pimpinan dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penerimaan penjelasan. Oke, baiklah, yang kedua, syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Yang kedua, kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Baiklah, C. Ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Menurut Sergiovoni dan kawan-kawan tahun 1984, mengidentifikasi ciri-ciri kepala sekolah yang mengungkapkan yaitu 1. Memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpin, terutama mengenai keteraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. 2. Sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. Ketiga, memiliki kemampuan mendengarkan. Yang keempat, senang bekerja dengan cara lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Yang kelima, toleransi terhadap situasi ambiguitas. Dan yang terakhir, memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. Perlu kalian ketahui, ada 3 faktor yang menjadi indikator keberhasilan kepala sekolah yang efektif. Menurut Bluebird dan Gravian tahun 1986, yaitu pertama, keinginan dan harapan untuk menjadikan sekolah yang dipimpin lebih baik dari sekolah-sekolah lainnya dan mampu menginstruksikan waktu dan harapannya sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepala sekolah yang bersangkutan mencapai tujuan pribadinya sebagai kepala sekolah. Yang kedua, kecenderungan berinisiatif dan memulai tindakan praktis terhadap situasi kerjanya. Yang terakhir, memiliki kemampuan untuk tidak ditenggelamkan oleh lembaganya. Secara umum, ciri dan perilaku kepala sekolah efektif. D. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Purwanto tahun 1970, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan, baik sifat maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis. Maka, sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah semakin luas dan banyak bidangnya. Kepala sekolah dalam satu statusnya sebagai supervisi pendidikan memiliki fungsi dan peran dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di sekolah. E. Fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Stoner 1978 mengungkapkan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dan melalui orang lain. Yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai permasalahan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistis dan konseptual.
Yang kelima sebagai juru penegahan. Yang keenam adalah seorang politisi. Yang ketujuh adalah seorang diplomat. Dan yang terakhir mengambil keputusan yang sulit. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang meliputi bidang proses belajar mengajar, peningkatan dan pengembangan profesionalisme guru, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawai, administrasi pelengkapan, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan, dan administrasi hubungan masyarakat. F. Peran kepala sekolah. Perlu kalian ketahui, seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yaitu peran pribadi, kepala, pemimpin, penghubung, peran pengetahuan supervisi, penaburan pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wirausahawan, pemecahan waktu, pelaksana sumber daya, dan perundingan. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memilih 3 peran utama, yaitu sebagai berikut: peran pemimpin kepala sekolah, peran manajerial kepala sekolah, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah.